Jadi kalau ditengok dari konsep ini, setiap ada orang berbuat pekerjaan terlarang, berarti sebenarnya dia belum pernah sholat, menyerupai orang-orang yang sholat. Itulah rahasia kenapa Nabi berucap, sesungguhnya orang yang sholat itu pasti tercegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebelum sampai dia setakat pemahaman konsep sholat seperti itu, dia hanya merupai orang-orang yang sholat. Maka dia tetap dihitung zahirnya. Maka beramalnya seperti beramal zahir. Beramal zahir, ya setakat nak teka itulah. Baca Al-Quran untuk ini, sholat untuk masuk surga. Padahal dalam filosofis kita, ilahi anta maksudi warido kama terlebih. Allah kan dituju, redonya dicari. Tidak ada sholat untuk masuk surga. Tidak ada sholat untuk takut neraka. Tidak ada sholat untuk murah rezeki. Dapat redha Allah. Kalau dapat redha Allah, semuanya akan diberi. Tapi kena itikadnya tidak sampai, keyakinannya tidak sampai sebagai penerima hati di tempat itu, ya gelisahlah kita. Capek sholat, setiap sholat berjam-jam duduk berzikir, bukan tidak boleh. Untuk apa? Karena dia rupanya sholat bukan untuk Allah. Sholat untuk lunas utang. Sholat untuk itu dia. Tidak untuk Allah. Jadi tidak ketemu. Maka batinnya tetap tidak akan tenang. Rugi kita. Mencupa angin namanya. Mencupa angin. Apa tuh Bunda? Mencupa angin itu apa tuh Bunda Indra? Iya. Kira-kira perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Ya, yang sholat jalan, hati tetap dendam. Sholat jalan, maksiat tetap jalan. Maka perbuatannya sia-sia. Maka disebut kafir zindik kemarin. Kafir zindik. Ya, sia-sia. Ya. Jadi makanannya yang halal, itulah suhudnya sholat. Ya. Dan ketentuan suhud itu diawali dengan takbiratul ihram. Membesarkan lalu ihram. Barulah ketemu ihram itu kemarin. Apa ihram? Tercengang-cengang. Tiada aku lagi yang tahu. Yang tahu hanya Rabbku dengan Rabbku. Bertemu gaib dengan gaib. Adapun hamba, posisiku hanyalah hamba, mengikut saja. Kalau niatnya ingin menyembah Rabbani, asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad, itu terangkat tangan. Inilah mematikan diri. Terangkat tangan, terucap di Allah. Tidak ada kita yang tahu lagi. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Jadi terangkat tangan, tangan terangkat, bukan kita yang mengangkat. Tapi ada rasa yang membawa terangkat. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Makanya kadang merinding bulu roma. Merinding bulu roma. Jadi tidak ketemu dia kalau berpura-pura. Tidak ketemu dia. Kita kemana-mana begini. Apalagi bukan tidak boleh. Dia bukan masuk di level rasa. Tidak bertemu gaib dengan gaib. Jadi kalau bertemu gaib dengan gaib, rasa, dia tuntut ibu bahasa mengeligu. Ngeligu dan apa bahasa Indonesia raya itu ya? Ada jeruk nipis, diiris, Bu, diperas. Terasa, ngeligu. Apa bahasa Indonesia raya itu? Kan jeruk nipis, Bu, kita potong. Tahu yang jeruk nipis tuh? Ridwan peras. Terasa oleh kita. Kadang gini kita deh.
Kalau bahasa kampungnya dia ngelikut ini. Apa bahasa dia? Itu bertemu gaib dengan gaib. Itu perumpamaannya. Jeruk nipisnya di sana, yang tukang potongnya di sana, tidak ada hubungan secara zahir, tapi kita yang dapat. Itu dia. Bertemu gaib dengan gaib. Maka kalau bertemu gaib, Allah pasti merinding bulu roma kita. Ya. Dan kadang-kala kita ihram bertemu gaib, kawan bercerita, tapi karena dia bercerita dari ruhnya, batinnya yang ngomong, itu kita langsung merinding bulu roma. Nah, tapi kalau kita tidak ngerti ini, kan dulu ada keyakinan, Bu. Don ingat? Togak belum, aduh hantu. Ini Ustaz bercerita tuh merinding bulu roma, hantu Ustaz tuh. Nah, itu bertemu kayak itu ihram. Kata dia. Jadi itu yang besar. Kenapa? Itu kebesaran terlihat di situ. Itulah namanya takbir atau ihram. Takbir itu kan fi'lul mudhari'. Kabbara dimasuki oleh salah satu huruf mudhara'ah. Anaitu ta. Akbar, takbar, nakbar, yakbar. Akbar. Senantiasa dia besar. Kenapa kebesarannya senantiasa? Kena ihram tadi. Nah itu dia. Ihram ya. Ihram. Bertemu ya. Melakukan ihram. Ya, melakukan suhud membaca bismillah. Apa kemarin bismillah? Bismillah aku jua yang membuat namaku. Maka dibahas di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Selain Allah, tidak ada yang mampu membuat nama atas dirinya. Kacang atum, lihat tuh kacang atumnya bunda. Dulu kacang atum nama ya. Oti melabar, apa oti melabar? Dulu ada oti melabar nama bunda. Kini tak lihat, ada tak indah agak yang oti melabar tuh. Itu dari pihak kumbuh tuh ya. Oti melabar, oti melabar. Siapa yang buat nama? Orang lain, makhluk lain. Kita manusia, siapa yang buat nama? Tidak kita. Ya, Saparudin, siapa yang buat nama? Tidak kita. Tidak ada alam ini tidak ada yang mampu membuat nama atas dirinya. Nah, bismillah artinya memuji Allah namanya. Pemujian lewat nama. Yang mana Bunda Indra tuh? Oh, yang belasung pipit sebelah tu puji nama, ya. Dan salat itu kehendak ruh. Ruh itu siapa? Salat itu kehendak ruh. Berarti kalau begitu Arab tu Rabbi bi Rabbi. Inilah disebut aku menyembah Allah lewat Allah. Jadi bukan kita. Kalau kita yang ingin salat, makanya malas. Maka disebut qadirun muridun. Bukan aku, tapi engkau. Betul tak, Bu? Bukan kaca yang butuh, tapi kita yang butuh kaca. Untuk melihat kebesaran sifat jalalnya Allah. Kalau sampai di situ, Bu, selesai dia tuh. Kalau betul duduk sampai di situ, rasa, mengerti setiap dirasa dan paham setiap dilihat, Allah, selesai salatnya. Tinggal syariatnya lagi dibuat. Berarti syariatnya terhitunglah. Karena syariat berbilang. Dilihat hakikat ke atas, haram berbilang. Setiap berbilang, terbatas. Haram berhitung. Setiap berhitung, terjangkau. Kenapa tidak berbilang? Karena dia tidak sanggup dibilang. Mana bisa dibilang, Bu? Bisa tidak dibilang, Bu? Ingat solatnya itu, as-solat li zikri. Solat itu ingat. Karena orang pasir lah datang ibaratnya kan.
Bisa tidak dibilang berapa kali ingat pasir oleh orang pasir? Kampung itu. Tidak bisa. Tidak terhingga. Maka di rumus fisika, kimia, matematika, 0 tak terhingga. Salat kepada Allah limited, tidak terhingga. Tak berbilang, Bu. Setiap detik. Mana bisa berbilang? Kan dialog tadi. Nah, pakai tas tu aja salat dulu kan? Tas merah atau pink? Itu merah atau pink tuh? Pink tuh ya. Nah, kalau sampai ada 5, salat dia, Bu. Masak aja salat dulu. Di level itu. Jadi kapan tidak ada salat, mati. Ini yang dibilang, ya. Salat itu kehendak ruh. Ruh tidak terhingga. Maunya ruh. Iya. Nah, jadi kalau sampai situ, pasti ruh kita tuh setiap kita makan yang tidak halal, ngomong. Pasti ngomong dia. Setiap kita menyentuh yang tidak ridha Allah, ngomong dia. Betul enggak? Jangankan itu, seandainya kita di rumah aja sendiri, itu tidak kita tutup aurat kita. Karena kita sendiri di rumah. Ngomong dia tuh, Ruth tuh ngomong dia. Ngomong dia lah. Tidak boleh dia. Tidak ada orangnya. Tapi kan kamu orang. Jadi kapan boleh tidak, kau tidak ada dilihat-lihat orang. Paham maksudnya? Ada kisahnya itu Bu ya. Mesti ingat kisah itu ya. Suruh motong ayam. Jadi boleh. Tapi tidak dilihat oleh orang. Berarti robalah kita. Nah, jadi boleh kami berbohong, boleh. Tapi jangan di depan orang. Itu caranya. Boleh berbohong, tapi jangan depan orang. Gimana caranya? Tentu tidak sanggup. Sebab kalau di depan orang, Allah menyaksikan. Sebab orang tu yang disebut bayang-bayang tidak pernah berpisah dari yang punya bayang. Berarti yang melihat juga Allah lewat mata orang. Allah melihat lewat mata semut. Allah melihat lewat mata sama. Kan mudah apa contoh tu Bu? Ibu bisa melihat di rumah sekarang? Bisa. Siapa lewat di depan rumah bisa. Maksudnya di level bayang-bayang Bu. Apa? CCTV. Itu Bu. Siapa pula kucing siapa masuk di teras tu? Panci lah kancing ni. Bisa. Berarti kita lihat rumah lewat HP. Zahir Bu. Jadi Allah lihat manusia lewat mata tikus, lewat mata burung, lewat pohon mangga, lewat rumput-rumput. CCTV-nya. Yang makna waja'alna min baini aidihim, untuk masuk di level al-yauma nahtimu ala afwahihim. Itu dia besok. Tak bisa. Jadi itu aja caranya. Berarti kalau dia masih makan yang halal, berarti belum sholat. Jadi kalau belum sholat, berarti makannya makanan terlarang. Maka fisik zahir manusia akan suka berbuat yang terlarang. Itu aja kuncinya. Jadi mudah menengok orang yang sholat dan tidak sholat. Itu dia. Berarti ini orang sholat, ini orang menyerupai orang sholat. Kita paham? Itu dia. Jangan tengok, tanya tadi. Topuk dado tanya selero. Topuk dado tanya. Apa kata maksud saya orang yang sholat atau orang yang menyerupai orang-orang sholat? Hebat pula ya. Itu dia.
Itu yang niat ya. Lanjut. Adapun niat itu kepada hati. Ini masih yang lanjut tadi. Ya. Salat kehendak ruh. Ketinggalan ruh dipuji ya. Nah, ketinggalan ruh dipuji itu melibatkan bukti sukanya ruh. Ya. Berarti bukti, kita diingat solat itu kehendak ruh. Apa bukti dia udah sampai solat kehendak ruh? Ruh itu tinggalnya ya melibatkan bukti sukanya ruh itu adalah dipuji. Berarti orang yang berat lidahnya memuji selain dirinya, selain pada dirinya, itu pertanda dia belum sampai di tingkat solat kehendak ruh. Nyetibo dirinya le puji taruh dia. Apa nama dia, Bu? Hanya memuji diri. Padahal yang dipuji itu bukan diri yang dipuji, tapi Allah. Berarti kalau nampak lain, yang lain itu tempat ketinggalannya. Maka nampak alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Kau awak ya. Jadi yang ditengok tuh, itu tempat ketinggalan pujian. Apalagi nampak manusia. Jadi nampak manusia yang dipuji itu bukan saja yang ganteng, yang cantik, tidak. Ini semuanya cantik setiap perempuan, betul? Ada perempuan yang ganteng? Kan tidak ada orang. Dan setiap laki-laki ganteng. Oh, masalah pesek, hidungnya yang pesek. Yang ganteng itu di laki-laki, betul, Bu? Hitam tuh, itu kulitnya hitam. Hatinya kan tidak ada hitam. Hati siapa yang hitam, Bu? Hati yang khatam Allah, yang telah memakan yang halal tadi, yang haram. Berarti dia belum sholat, maka dia hitam. Hitam itu terlarang. Terlarang, tertutup kebenaran pada dirinya. Itulah hitam. Jadi hitamnya situ tidak warna zahirnya hitam, tapi aktivitas kehendak hatinya yang hitam. Berarti kalau begitu ciri-cirinya suka pengkhianat, suka dendam, suka apalagi menghasut, yanza'u bainahum, mengadu domba, suka berita hoak, apa nak hoak kita nama ya. Itu tanda belum lagi itu. Jadi belum pemerintah kita membuat undang-undang tentang hoak, kajian makrifat udah jauh sebelumnya. Ada hukumannya. Langsung dihukum. Itu pertanda dia belum salat. Cerita sedikit ya. Mau 2 jam. Berarti pasti ada dusta di dalamnya. Dusta. Sakata. Siapa banyak ceritanya, banyak bohongnya. Hujat buat dia. Tapi dia tidak pasal lah. Sampai situ dulu mudah. Ada yang ragu? Tapi namanya ada 4 nama kemarin. Kapan bernama Ahmad? Kapan kemarin? Kapan bernama Wali Allah? Berarti udah punya anggota. Kapan bernama Nur Muhammad? Muhammad.
Ada Bu. Ada 4 nama. 4 nama. Tak biasa tuhnya. Lancar kaji kena diulang. Itu dia. Nyebut bidan yang tahu tu. Bidan catat langsung. Itu dia. Jadi yang membuat nama kita ya Allah. Lewat, tapi tadi dibilang matanya kan banyak. Kita bisa melihat rumah lewat HP. Betul? Mata kita satu. Allah membuat nama kita lewat suara emak, suara ayah. Kan dia. Itu yang bilang tuh, tetaplah dari sana. Sebab udah ada janjinya. Udah. Makanya kena udah ditetapkan, lalu tidak pas, kena memaksakan, tidak berleper di makam ahadiyah, ahadul ahad. Suara hati pertama, lahir anak besok namanya Saparudin. Lalu dia ada kawan, inyo gagah, inyo hebat, namanya Gemoy, ibaratnya. Awet nama Gemoy. Maka keyakinan kita dulu orang tua di kampung, anak tu demam. Terjadilah istilah jual anak. Pernah dengar jual anak? Tradisi jual anak? Dijual anak. Tapi bukan dijual, namanya diganti. Dibeli nama, dijual nama ini, buat nama baru. Anaknya tetap kita punya. Kan ada tuh Bu ya? Ada. Di Kampar ada tradisi itu dulu Bu. Di Bekalis juga ada. Di Kuansing juga ada. Di Sumbar jadi bacol ada. Dah ya. Jual nama namanya. Ya. Tradisi jual anak. Jual anak. Ya. Jadi yang memuji itu kan kita tidak ada. Yang memuji itu siapa? Dipuji Allah. Iya. Alhamdulillah Allah jua memuji dirinya sendiri. Adapun kita hanya hamba. Hanya ngomong-ngomong aja kita. Sini yang ngomong itu, betul? Tuh kita ngikut aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan di sini nih yang ngomong. Ini tempat nih hamba. Ini tinggal lewat aja. Makanya saya mutakalim. Yang kalamnya tak kita. Kita ngikut aja. Hamba. Allah Akbar. Angkat tangan. Angkat. Betul. Tak dia. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Kan ada kita situ kan? Tak ada. Tapi kalau tidak masuk di lepas itu, di kita mengaku casing. Mana siapa yang mengakui Bu kulit durian itu yang durian? Kulit durian itu yang rasa durian. Siapa yang bisa mengakui itu? Cuma banyak orang duduk di situ kan? Allah salat Allahnya. Siapa salat? Itu dia Bu. Di situ dia. Nah, kalau begitu kan hilanglah capek. Kalau hilang capek, maka Nabi Muhammad bengkak kakinya, dia tidak merasakan capeknya. Karena yang capek itu Allah. Tidak mungkin Allah capek. Yang capek hanya fisik tidak mampu, hamba tidak mampu mengikuti Rabbani. Makanya dibilang, ya Rasulullah, engkau kan masuk surga, terjamin. Kenapa engkau lagi lama-lama kali solatnya? Memangnya tidak boleh bercerita dengan kekasih itu. Apa bisa dibatasi? Tidak bisa dibatasi. Cerita janji cuma ketemu 3 menit, menyampaikan pesan emak, sebelum berbuka singgah dulu ke rumah. Bercewek dulu cerita mak.
Tapi tidak cukup duit 3 menit itu, betul? Nyela 3 tahun tidak bersuang. Panjang situ. Nah, ceritanya. Nah, itu ibaratnya ya. Tidak salah, tidak ada salah. Maka yang kemarin itu kita memahami setakat hukum fikih. Hukum fikih jadi fikih. Bagaimana hukum fikih? Salasun muhlikatun. Anin naimi hatta yastaiqid wa anin majnun hatta yafid wa an sabiyun hatta yubla. Tidak tahu, setelah tahu ada hukum. Tidak ada salah. Maka ada namanya zaman fitrah. Zaman kekosongan. Tidak ada anbiya di situ. Jadi umat yang hidup antara nabi ini ke nabi ini itu ada, ini nabi ini udah wafat, ini nabi belum lahir. Itu zaman fitrah namanya. Jadi mereka enak. Tapi begitu dah lahir kebenaran, dia tidak mengikut, maka disebut jahiliyah. Jahiliyah. Ya. Hah? Taubat. Kalau betul duduk di level itu, ingat tak bunda hadis? Lakinu mautakum, siapa yang di akhir hayatnya dia benar melafazkan kalimat la ilaha illallah fadakhalal jannah, otomatis dia pasti masuk surga. Di dalam hadis itu adalah makna maqasidnya kajian ma'rifat. Gimana kajian ma'rifatnya? Nasuha. Pernah ibu dengar nasuha? Nasuha itu nama orang. Ya. Apa hobi nasuha itu? Hobinya berzina, merampok, mabuk, minuman keras dan judi, tapi belum online. Belum online. Lalu ketemu Nabi Muhammad, saya ingin masuk ajaran engkau, ingin masuk Islam, tapi saya tidak bisa merubah kebiasaanku. Apa jawab Nabi? Tidak ada masalah. Apa jawab Nabi? Persyaratannya cuma apa? Nanti setiap kita bertemu, kalau aku bertanya, kamu jangan pernah bohong. Bijak Nabi, Bu, ya. Nah, kalau kita ingin nak masuknya, tapi cinta, apa jawaban kita? Ayo kelera. Tapi Nabi tidak. Dengan santai Nabi tidak ada beban menjawab. Aman tu bro. Yang penting sekarang ucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah sah kamu Islam. Itu gimana yang tadi? Dia buat aman tu. Cuma nanti kalau aku bertanya, kamu jangan berbohong kepada aku. Selesai masalah. Apa kata dalam hatinya? Gampang masuk Islam tu. Simpel, Bu, tapi bijak Nabi. Karena Nabi duduk di level ini. Ternyata dia dapat hidayah. Begitu berzina, mau cerita, Bu, dia buka celananya, pasang lagi dia. Jadi kalau jumpa Nabi tanya, kamu berapa kali zina tak bulan ini? Kacau nanti. Akhir pasang seleting lagi. Tak jadi coy. Bayangkan. Itu bayangkan. Betul kita dia, Bu. Ya. Dulu tak pakai coy dah. Tak pakai coy dulu. Begitu dia mau merampok, gitu juga, Bu. Udah dimasukkan tuh ke karungnya, emas-emas tuh. Kalau jumpa Nabi nanti ya, tanya Nabi gimana ya? Tak usahlah, letak lagi, Bu. Dapat hidayah. Akhirnya 2 bulan kemudian
ketemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku yang aku tidak akan pernah bertanya lagi nanti. Itu dia. Ditunjukkan oleh Nabi kebenaran itu sesungguhnya. Ya. Pertama sekali adalah menjaga lisan. Ya. Maka dibuat oleh orang kita, jaga lisanmu. Kata terlanjur emas taruhannya, tidak bisa dicabut. Inilah kunci pertama oleh Rasul. Jaga lisan. Hari ini itu yang tidak ada, Bu. Lisan tidak ada jaga lagi. Mau dia tidak disebut ya, mau dia ustadz kah, mau dia profesor kah, doktor kah, ya, kiai kah dia, ini kurang terjaga. Kalau dia dunianya tinggi, tapi kalau betul-betul duduk di level itu, jangankan ustadz gembel dia sekalipun tetap terpelihara lisannya. Apalagi dia udah di level ustadz, kiai, ulama, doktor, profesor, ya, sarjana, bu aja, bu aji. Itu dia. Maka di level ini sekolahnya ya, bertemu gaib dengan gaib. Jadi lebih di atas formal, melampaui batas. Kadang tak seimbang. Wajahnya cantik, katanya tak secantik wajahnya. Tak ketemu tuh. Wajahnya ganteng tapi kata-katanya